jatah tambalan jatah jatah mambu pakakno asu asune mati guaan kali kaline banjir guaan pinggir pinggir santan sandalna pager pagere ambruk sapa sing nubruk asu. Klosone betah tambalan jatah jatah mambu pakakno asu asune mati guaan kali kaline banjir guaan pinggir pinggir santer candolno pager pagere ambruk sapa sing nubruk asu. Cuplak suwang tenggelander mambu ketundung kuda pak boleh lere sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cuplak suwang tenggelander mambu ketundung kuda pak boleh lere sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cuplak suwang tenggelander mambu ketundung kuda pak boleh lere sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cuplak suwang tenggelander mambu ketundung kuda pak boleh lere sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Gundul pasujud kembelengan nyungki wakul kembelengan wakul yang lempang sekane tadi saratan wakul yang lempang sekane tadi saratan. Gundul pasujud kembelengan nyungki wakul kembelengan wakul yang lempang sekane tadi saratan wakul yang lempang sekane tadi saratan. Sirpong dile gosong itu sebenarnya simbol keilmuan semua zaman. Kenapa zaman para wali 9 dulu itu lagu-lagu banyak menggunakan sanepan? Saat itu sedang keemasannya yang disebut dengan Timur Leng, itu Mongolia, yang salah satu paket ya. Ini saya mohon maaf, ini kalau kita ngungkap sejarah ini kan ada yang tersakiti gitu ya. Kalau sekilas makanya jangan sebut yang kita korbankan di Mongolianya saja. Kemudian pada saat dalam satu sejarah memang tauhid ini selalu dalam posisi tekanan hebat, sehingga perjalanannya dari Madinah sampai ke Nusantara dalam posisi seperti bersembunyi atau lari. Semua penjajahan orientalis, Belanda, Inggris, Portugis dan semuanya itu selalu mengikuti alur para imam. Itu kerangkanya adalah kalau bisa dibunuh akan dibunuh, tapi kalau nggak bisa maka dibatasi supaya tauhid ini tidak muncul ke permukaan. Sehingga para wali sembilan kena dampaknya, sehingga tidak bisa membuka blak kotang terkait dengan tauhid, maka dibuatkan simbol-simbol. Maka seperti ungkapan
lagu-lagu pada saat lir-ilir tanduri wis sumilir dan seterusnya. Saat sudah ada tanda-tanda, saat itu lir-ilir itu bersamaan dengan Syekh Jumadil Kubro yang ketepatan beliau menjadi patih Gajah Mada di Mojopahit. Tapi karena sejarah bagi-bagi data, maka Mojopahit dikatakan sebagai Hindu. Yang sebenarnya jadilah itu hampir sebagian besar para raja Mojopahit itu adalah waliullah atau para murid. Ciri di Nusantara, pemerintah yang mencapai keemasan itu pasti didampingi sama imam yang hak sah dan wenang. Saat itu ditinggal pasti surut. Pada saat Mojopahit sepeninggalnya Gajah Mada itu mulai terjadi benturan di antara mereka, maka mulai surut, mulai pada saat Raja Mojopahit yang ke berapa ya itu ya. Jadi seperti Hayam Wuruk itu nama murid, itu nama setelah dilahirkan kembali secara ruh, yang gurunya adalah Syekh Jumadil Kubro, diberi kewenangan untuk membaiat atau berkah membaiat dari gurunya yang di India, yakni Syekh Jalaluddin Akbar, suami dari Jurda. Kalau orang sejarah mengenalnya adalah Ratu Jurda yang membentuk atau membangun Taj Mahal, dan itu dikatakan juga sebagai Hindu. Yang sebenarnya Ratu Jurda itu adalah waliullah, wali perempuan. Dia juga kadang kalau ada yang nyuwun ilmu berkaitan dengan kalau perempuan yang berkah, kalau suaminya enggak di dalam saat ke Nusantara itu adalah yang berkah adalah Jurda. Pemahaman baiat juga dibiaskan hebat sehingga orang mendengar baiat itu kadang juga keri atau sesuatu yang sangat enggak nyaman. Padahal baiat itu ada ayatnya, innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Baiat itu adalah ditunjukkan keberadaan dia. Surat Fat 10 itu penjelasannya itu adalah di surat Fat 8 bahwa setiap utusan itu adalah musyahidan, mubasyiron, nadhiron. Kemudian ayat 9-nya dikatakan bahwa litoat, supaya kamu itu berada di dalam ampunan Allah, supaya kamu di dalam ketaatan kepada Allah dan kepada utusannya di surat 8-nya. Piye carane? Surat 10-nya dijawab, innaladzi yubayyunaka bai'ato, untuk menjadi musyahidan, mubasyiron, nadhiron, kan gitu tuh. Iki aku loncat. Nanti kita di lanjutannya. Kemudian sehingga digunakan simbol atau sanepan goleo, seperti ungkapan bahwa carilah galih atau intinya kangkung. Kamu jumblek ya nggak akan ketemu galih kangkung gitulah. Kalau kamu ingin selamat untuk dapat menemui Tuhanmu, maka carilah, temui galih kangkung. Atau ada ungkapan gum susuing angin, mongko kowe bakal ketemu jati nira. Manggone ing lumbung Bandung, kesampar kesandung, tangeh lamun dumunung yen tanpa guru kang agung, kang sayekti, guru jati sing buka jati niro, kan gitu toh. Jadi pada saat kalimat-kalimat hal semacam ini itu sanepan-sanepan di masa lalu, jika ini terbuka, mereka juga dalam sorotan orientalis untuk dimatikan. Jadi mereka memang penjajah itu dibunuh. Kemudian kenapa Islam tersebut sebagai di Nusantara itu tersebut penjajahan 350 tahun? Itu secara logis memang sebenarnya nggak masuk akal.
Kalau benar-benar dijajah, dikuasai menjadi bangsa mereka 350 tahun, logikanya kalian mutlak bisa bahasa Belanda. Tapi fakta nih, tidak pernah meninggalkan bahasa Belanda di rakyat. Kita seperti ini saja, karena memang sebenarnya enggak selama itu. Karena mereka hanya bagaimana supaya keilmuan ini adalah dapat dimatikan. Tauhid. Karena yang paling ditakuti mereka sebenarnya adalah tauhid. Namun di zaman ini atas kehendak Allah bahwa beliau yang biasanya juga dari kelompok-kelompok yang ngejar membentuk kerajaan kapitalis sekarang sudah angkat tangan. Setelah mereka juga mengetahui ternyata kita bukan pendendam. Rumusan kita nggak ada istilah dendam, dari guru kita nggak ada istilah dendam. Nggak ada. Jadi yang membuat malu bukan kita, tapi dirinya sendiri. Karena, jadi kadang kita tuh berbicara sesuatu itu karena di luar ring, sehingga kita prasangka-prasangka gitu loh yang terjadi selama ini. Kenapa para wali nggak mengungkap jati dirinya, banyak menggunakan simbol-simbol, nama-namanya gonta-ganti. Seperti Imam Ja'far Shadiq, itu namanya banyak banget. Dia tuh pindah hampir sebulan atau 2 minggu sekali itu pindah. Sehingga gurunya Imam Syafi'i itu wakeh. Tapi jane wong sitok. Kan gitu. Itu karena posisinya karena dikejar mau dibunuh. Sebagai contoh kan begitu. Ini sekilas banyaknya lelagon, joblok-joblok suwal, gundul-gundul pacul, lir-ilir. Banyak lagu-lagu itu, obak benteng. Itu memberikan simbol. Jika kamu tidak memiliki pedoman dari yang batang tauhid, maka kamu pasti dalam kukupan setan. Kan itu obak benteng kan begitu kalau dijelaskan. Kembali. Tadi kita melanjutkan tentang syara'alakum minatin mawasobi. Syariat itu adalah perilaku kita di dunia. Kemudian kaburo itu berat. Alal musyrikin untuk orang yang musyrik, orang yang tidak memiliki tujuan atau orientasi kehidupan. Jadi musyrik itu orang yang tidak memiliki tujuan. Itu berat. Kadang malah nggak terima berat, nggak mungkin gitu loh ya kalau kita katakanlah sholat khusyuk, nggak mungkin gitu loh. Itu berat. Untuk rukun, untuk guyub, untuk bebarengan itu berat. Makanya kamu harus tahu karakter ini. Kalau bagi mereka yang masih kosong, maka ya kita koneksinya, kita adalah koneksi lahir. Jangan kamu padakan dengan kita begitu loh, padakan, samakan ya. Jadi tidak disamakan dengan kita yang punya ilmu. Ini kan sering menjadi tanya mereka, sering meniru pola-pola kita, umpamanya begitu. Kok nyambut gawe gak digaji, kok gelem ya? Nah itu mereka kan nggak tahu. Kasihan deh kamu nggak tahu kan gitu tadi kan gitu. Lah kita melakukan itu kan karena jelas orientasi kita sudah kembali kepada Allah. Memang saat kita itu telah ada kehadiran Tuhan yang telah dikenali di dalam hati, perbuatan yang kita lakukan itu adalah wakafa billahi saida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Dan pasti Allah melihat, karena kita melihat Tuhan, maka pasti Tuhan melihat kita, kan begitu. Rasa bingung golek dinilai si A, si B, si C gitu. Kan begitu kalau kita kan tujuannya kan jelas. Nek wis dingelmoni lah jelas. Ning ilmu ki angele nek wis ketemu loh ya kan gitu. Ketemu jihadun nafsinya itu wajah itu setelah ilahi wabtahu ilahi al-wasilah kemudian wajah itu kan. Jadi itu kaburo alal musyrikina mad'uhum ilahi
apa yang di bahwa wala tatafaroku jangan berpecah belah itu berat kanggone wong kang musyrik. Bagi mereka yang tidak ada kehadiran Tuhan, musyrik itu begitu, itulah intinya begitu ya. Jadi musyrik itu nggak ada kehadiran Tuhan. Akibat nggak ada kehadiran Tuhan, berarti yang hadir itu sopo. Ya bisa sopo sebaik, jabatan, kehormatan, kendaraan itu. Makanya kalau kita berhubungan kepada yang kosong, kamu pandai-pandai melihat ini jadi marketing begitu loh. Yang ini dilihat. Makanya kalau jadi marketing itu jangan langsung nawari barang. Beberapa kata, 2-3 kalimat, senengane opo kan begitu. Contoh kan gitu. Berarti itu golek pamrih? Enggak. Ya kudu pamrih. Mereka permintaannya memang pamrih. Gitu. Sebagai contoh kan begitu. Relax baik. Saya dulu adol tralis lari itu nek dhuwur karo asar. Jadi sampai saya tuh pernah keliling adol tralis door to door sehingga saya dhuwuran itu saya sholat duhur sampai 6 kali. Karena ternyata bahwa masyarakat itu kalau ada orang yang sholat itu seneng. Makanya saat jam 12 saya nggak mencari musola. Saya mencari orang yang mungkin pagarnya belum jadi. Saya lihat dia itu Islam, namanya kita lihat Islam. Saya masuk, assalamualaikum. Ada apa mas? Ada pak, kalau derek nunut sholat itu mesti pesennya itu. Kita ngomong tentang tralis. Saya seorang mahasiswa yang dalam kondisi sekarat. Kami jual, kalau kami membawa ini Pak kalau kerso. Wah saya seneng kalau anak muda apalagi mahasiswa tuh mau begini ini, apalagi sholat kan itu. Saya keluar, kemudian mampir lagi, saya sholat lagi. Jadi niatnya kan ngedol. Gitu. Aku jadi mbiyen karena aku golek jodoh ya kok kuwi barang. Nah, ternyata disuruh pulang harus nikahi yang sekarang menjadi istri itu. Karena mbiyen aku golek jodoh dari tralisan itu. Kemudian apa itu dosa? Ya tergantung lah. Itu saya kira enggak dosa. Kan kalau boleh berapa jenenge berijtihad kan ya. Saya nunut sholat langsung untuk hadiah surga kan enggak apa-apa, jannah. Dia langsung pesen. Dan seneng rata-rata orang itu melihat orang-orang Jogja itu kan melihat orang sholat. Oh dia ini enggak tahu salat. Gitu. Jadi kita suatu saat nunut sholat. Wah mas, pangapunten ya mas. Ini tempat sholatnya kotor kan gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ngresiki, wong musola di rumah itu kan kecil. Mbok resiki. Wis tuwe bakul opo mesti payu. Trik itu. Saya teki. Jadi ini asar ke iso berang waktu. Jam 3 teko jam 5, duhur jam 12 teko jam 2. Wis paling enggak 6 sholat. Ora keteng sholatnya sing pokok kan yang pertama, yang kedua kan yang penting nek pas wong ngingo rukukmu suwi kan gitu. Jadi subhana rabbiyal azim bihamdi. Gitu. Muka-muka pesan. Image-nya itu orang sholat itu pasti jujur gitu. Mad'uhum ilaih itu berat bagi mereka yang musyrik.
apa yang kamu suruhkan ilahi. Walaupun tampak di dunia, akan tetapi orientasi batinnya untuk kembali kepada Tuhan. Dan dunianya untuk dapat kembali kepada Tuhan. Itu berat. Allah ya tabi dan Allah wasatabi ilahi mayasya. Ini yang sering tafsirannya itu kan memisah antara Tuhan dan manusia, begitu ya. Bahwa dikatakan bahwa Allah yastabi ilahi mayasa. Allah memilih ilahi orang yang kembali, itu adalah kehendak Allah. Kalau nggak dikehendaki Allah, kamu memberikan masukan apapun nggak akan mempan. Akan tetapi kita jangan memahami bahwa wah saya dikehendaki oleh Allah apa enggak ya. Bukan itu yang dimaksud. Setiap kali ayat bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, itu berarti kita diam. Kita nggak mencarikan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Saya memohon, nggak usah ngapa-ngapain, Allah melihat. Nek saya, upamanya saya itu nggak bisa makan, saya berdoa supaya diberi makan, pasti akan Allah turunkan makanan ke kita. Ini sering menjadi guyonan kita lihat di postingan-postingan. Itu karena melihat bahwa terpisah gitu loh. Jadi dikatakan bahwa hanya kehendak Allah seseorang itu memperoleh petunjuk. Jika Allah menghendaki seseorang itu tersesat, maka kamu tidak akan dapat memberi petunjuk. Kan gitu ayatnya. Kemudian kita berpikir, itu kan dikehendaki Allah. Nggak bisa begitu. Apa maknanya ini? Bahwa saat seseorang itu tertutup jumud kaku dan beku, dia bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa berbuat, itu karena ada ruh dari Allah, milik Allah, kuasanya Allah. Kita dapat melihat itu karena ada nafahtu min ruhi, ada ruh tiupan, ruh dari Allah. Yang menjadikan dosa itu wujuduka dan bun kabir akhor, itu yang dikatakan dosa. Jadi nek kowe maling tapi niatannya itu adalah sadar, itu adalah bukan karena kamu, karena diperintah Allah upamanya, apa dosa? Walaupun itu gak mungkin ada sih, tapi kan ini contoh gitu loh. Tergantung sing merintaki Gusti Allah atau nafsumu. Kita bekerja itu diperintah oleh nafsu atau diperintah oleh Allah? Kamu pasti mengatakan diperintah oleh Allah. Masalahnya kapan kau ketemu Gusti Allah? Aja kemelelet. Kan gitu toh. Sehingga pada saat ada apa yang dikatakan Yaumidin, bahwa dikatakan hari-hari Allah. Jadi yang dikatakan bahwa Allah menyesatkan, maka tidak akan dapat diberi masukan. Itu sebenarnya ya nafsu begitu loh. Artinya bahwa saat kamu nggak mau belajar, suka membuli, suka mengolok, itu kamu tuh bisa ngolok, kamu bisa membuli, bisa membuat fitnah. Daya kuwate Gusti Allah sing mbok nggo ngelokke kuwi daya kuwate Gusti Allah. Sing yang kamu gunakan untuk memfitnah itu daya kuatnya Tuhan. Yang kamu gunakan untuk membalang itu adalah daya kuatnya Tuhan. Ruhnya milik Tuhan. Aku sebagai milik kamu, itu milik Tuhan. Makanya pada saat seseorang itu memfitnah, ngelokke, tertutup, jumud kaku, bener sendiri, maunya sendiri, Quran mengatakan kalau Allah menyesatkan, maka kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada satu orang pun. Itu maknanya. Wes dong toh. Gitu. Nanti kono-kono jo bingung. Gitu. Bapak gak pernah jawab kalau di postingan ada takok itu, Bapak gak pernah jawab. Bapak mau mesem ngono tok wae gitu. Sederhana, ilmunya sederhana. Paham ya? Paham ya? Maksud saya paham toh? Gitu. Sampai enek sing berpikir begini, Allah gawe menungso enek neraka karo surga. Allah ki jane piye to? Gawe-gawe dhewe dilebet-lebet neraka dhewe. Gawe mergo melihatnya ring di luar. Gusti Allah dianggap bahwa berdiri sendiri, bahwa ada dia,
dan ada Tuhan gitu loh. Dipadakne karo dekne iki nek gawe dolanan gitu loh. Enggak, kita tuh bisa berbicara, bisa melihat itu karena nafahtu min ruh, ada tiupan ruh di dalam diri. Maka ada kalimat siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri kita tuh ada Tuhan, ada cuwilane lah milik Tuhan. Tapi bukan berarti setiap orang itu Tuhan. Ini kadang ya salah paham nggak yang sendiri nggone anu kuwi settingane wahyu. Itu artinya bahwa bukan kok Tuhan menyesatkan, Tuhan kok nggak adil, nggak begitu gitu loh. Lah kok disesat nih, Tuhan nggak adil, nggak begitu. Kok dilebokke neraka, lah nyapo Gusti lah repot-repot kowe dilebokne neraka dikak jodi, ora ngono. Ya kowe dhewe sing dadekne mlebu. Wong wis tak kei daya kuat, nggonen di donya saapi-apike sebaik-baiknya untuk berbuat saleh, maslahah. Kemudian ini tentang syariatnya. Kemudian golek ana tak kei daya kuat iki, intine menungsomu itu intinya manusia bukan duduk raga, duduk ati, duduk roh. Intine menungsomu itu manggon di sir di rasamu. Supaya rasamu balik kepada Tuhan, tak kei daya kuat. Supaya kowe eling karo Tuhan, tak kei ati nurani. Kan gitu. Akan tetapi ini karena kamu aku, kuwi sing disebut dosa gitu loh. Sebenarnya duduk perbuatannya. Kowe nek karo gurumu, ya, karo gurumu kau nyolong, kowe apa nolak? Mangke kalau mlebu penjara, ya ora apa-apa toh. Gitu. Nek kanggo slamet. Mergo kadang itu slametnya kan nek di alam padang kan gak slamet di alam peteng, di penjara dadi slamete kan bisa jadi kan begitu. Itu contoh. Tapi inti syariat wala tatafarraqu kembali. Deng maksud saya nggih. Paham ya? Wis gak judek toh? Wis gak bingung? Oh ngono, tiba Allah menyesatkan itu kan gitu. Orang kok Gusti Allah kemudian meduk atau ngongkon malaikat kayak digawe sesat, kayak digawe petunjuk, kayak digawe sesat. Enggak. Nek kowe iki dadi wong sing lapang dada nyegoro, itu ya karena daya kuatnya bisa begitu itu karena ada daya kuatnya Allah gitu loh. Tapi nek kowe atos, daya kuat Gusti Allah mbok nggih atos begitu. Makanya memohonnya kepada Allah. Memohon itu kepada Allah tapi di dalam koridor Robbana, di dalam Rob. Kita menjalankan perintah Allah itu harus mencari sistemnya, harus mencari Tuhannya. Ana Robbuka, ingsun Tuhan kamu, kan begitu. Gitu. Ini kan tasawuf banget. Jadi itu ayatnya kan ana Robbukum. Ana itu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Anaknya tuh dia. Rob artinya bahwa Rob itu berdunia, mengenal Tuhan, cara kembali kepada Tuhan. Maka aku sistemmu hidup ini kan begitu. Itu Nabi Muhammad ngendikan begitu. Nabi Musa ngendikan begitu gitu. Namun sekali lagi bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah luar biasa. Sehingga kalau kita sudah tahu hak batal karena punya ilmu, menjadi jelas. Berdunia kita berbagi dengan siapapun dan bagaimana cara nggak larut. Menjadi tahu begitu ya. Man qatala nafs bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard. Jadi siapa yang memberi kehidupan satu manusia, memberi kehidupan manusia seluruhnya. Jadi tetap walaupun kamu tuh membantu orang beda keyakinan, beda agama, tetap nilainya adalah saro'alakum minatin mawasobi. Orang mengatakan, tidak wong syariat, dikatakan berpahala. Iya berpahala tetap.
nggak mengurangi. Yang diperlukan di dalam sebuah ajaran itu prioritas, itu agama apapun, keyakinan apapun, bahkan orang tidak beragama pun juga begitu. Itu masalah prioritas. Menjadi nggak masuk akal, kamu membantu orang Jakarta, adikmu kelaparan gitu loh. Itu orang memaklumi semua. Tapi bukan karena kebencian, karena dendam, dan karena kita perbedaan, bukan ini. Maka nanti saya setelah lagu kita akan membuka tentang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kondisi dan situasi saat ini. Kita memerlukan satu sikap. Pangapunten, dan semuanya juga seandainya ada dari saudara-saudara dari pemerintah yang ikut melihat di YouTube ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud apa-apa. Gitu ya. Ini kan kalau melihat informasinya banyak yang mengikuti di ini. Jadi kalau kita kehidupan ada tatanan lahir, ada tatanan batin. Apa yang kita perlukan saat ini? Pada saat hampir semua komunitas yang ada, semua institusi yang ada, entah isu atau enggak, tapi kita kan juga sudah sangat sering mendengar ini, tapi bukan berarti kita untuk menskeptis kepada mereka, enggak. Tatanan yang carut marut atau tatanan yang tidak bagus, tapi ini wajar. We ojo nesu, ojo gelo, ojo kecewa saat pomone we ngeluh negarane enggak ada kehadiran untuk rakyat, pemerintah. Ojo ngeluh, kesalahan tetap di dalam diri kita, jangan pernah menyalahkan di luar diri kita. Gitu ya. Jadi sebab begini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Kemudian tegakkan sholat, tegakkan, makna akim itu tegakkan, akimi sholat. Hanya dengan sholat mencegah fasya wa tanhil fasya wal mungkar, hanya sholat. Tapi enak terus ayat iki, wala dzikrullahi akbar, itu nisbahnya wala dzikrullahi akbar itu bukan masalah sholatnya, tapi masalah khusyuknya. Hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Hanya dengan sambung, maksudnya hanya dengan menyatu, hanya dengan melebur, hanya dengan kehadiran Tuhan mencegah fasya. Fasya itu perilaku yang tidak gunakan akal. Mungkar, perilaku yang tidak kenal, perilaku yang ngawur, perilaku yang nggak punya sistem, perilaku yang tidak terbimbing, perilaku yang tidak terarah. Itu mungkar. Kalau fasya, perilaku yang gak gunakan rasional, perilaku yang dikendalikan oleh nafsu, perilaku yang dikendalikan oleh kepentingan, itu hanya dengan sholat yang ada kehadiran, keberadaan dia, zatullah, itu hanya dengan sholat wala dzikr akbar. Maka zikir, wala dzikr, lamnya lam takkid, hanya benar-benar dinyatakan bahwa zikir ada kehadiran, itu adalah sesuatu yang besar, dapat merubah apapun. Hanya jika zikir. Logikanya begini, sehingga pada saat seseorang itu adalah menjalankan sholat, nggak ada zikir, pasti fasya wal mungkar, carut marut, itu wajar, normal banget gitu loh. Jadi kalau kamu melihat tatanannya carut marut, banyak korupsi, bingung, judek, ditoto angel, itu normal banget. Malah kamu sujud syukur, alhamdulillah, itu normal. Nek carut marut, nek tertata, gue malah bingung. Loh kagak sholat kok tertata, sholatnya gak kusuk kok apik, becik. Gue malah bingung begitu loh, tatanannya kok apik banget gitu. Wes dong. Jadi ojo gelo, gue nek golek panganan kangelan ki mergo pemerintahe.
Ora itu mergo kowe gitu loh. Duduk pemerintah yang mergo kowe dhewe. Lah tapi kula mboten saged mangan. Gak iso mangan gak apa-apa. Perkara mangan ya. Tapi kula nek gak mangan kan mati. Mati dipendem apa susah itu. Wah kula mumet alah gara tukang ultraflu. Itu ya. Ya maksudku ki wah kula ekonomi kangelan. Enek Pak Wid, enek Pak Lamno, enek Pak Min, enek Dul, enek Ustadz Toha. Iki iso ngekei nek kowe gak iso mangan ngomong Toha. Engkau dipangani anggrek. Peduli maksudnya. Kita membangun komunitas peduli sebaik-baiknya. Kita membutuhkan contoh. Jirine membutuhkan contoh. Kok gak nganggu iki? Pemane begitu. Ini juga contoh begitu loh ya. Gak nganggu ya contoh. Contoh. Anu tenan aku nganggu iki ambekan sesek. Oksigen gak iso los. Gak iso los. Gak iso los oksigen. Jadi sunnah Allah hidung ini dibuat kapasitasnya itu sudah sesuai. Jadi yang keluar masuk hidung ini adalah mengeluarkan CO, masuk mengambil oksigen. Keluar mengeluarkan karbon dioksida, masuk mengeluarkan oksigen. Ini sudah disetting Tuhan. Tapi hidungnya ben wong kan lubangnya beda, ya ben wong umurnya ya beda, makanya kan begitu gitu. Itu. Saya ombo irunge, ya mungkin saya boros gitu aja. Saya pesek, berarti saya irit. Tapi perkarane sakit telitinen, sing umure dawa ki sing pesek apa sing? Jadi aja ngelokke sing pesek atau sing bangkir mergo negatif. Itu wis Gusti Allah sing gawe, itu sing ngukur wis Gusti Allah. Jadi pada saat orang itu membutuhkan iki oksigen kayak butuh akeh, digawe rada cemet gitu aja. Ya mungkin kayak irungmu kok gede banget, itu mungkin membutuhkan oksigen banyak gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan ini menjadikan enggak sunnah. Sunnahnya itu karena mengeluarkan oksigen dari sini itu gitu loh ya. Makanya kalau begini tuh sesak napas ya. Sorry, ini guyon wae. Aku kok diprotes karo wong Jakartanan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di virus itu oh ya nanti aja. Itu kaitannya dengan zikir. Sebenarnya di Quran sudah ada sebenarnya. Kalaupun Quran dan Al-Quran itu beda, kitab dengan Alkitab beda, gitu ya. Din dengan Al-Din beda, nubuah dengan An-Nubuah beda, hikmah dengan Al-Hikmah beda. Akan saya ungkap satu saja. Kitab dan Alkitab itu beda. Kalau kitab itu liar, dapat kamu peroleh di mana saja. Tapi kalau Alkitab intinya bukan buku, tapi yang membawa buku, yang wenang hak sah dan menerjemahkan buku itu Alkitab. Tapi kalau kitab kamu dapat peroleh dimanapun, di tempat sampah, di pasar, di toko buku, terserah. Setelah itu kamu tinggal melengkapi kopiah, sorban, maka kamu jadi ulama. Yes. Nah, itu. Tapi kalau Alkitab itu mutlak, terungkap dalam surat Yunus 100 terungkap. Gunakan rasional kamu. Allah duka kalau orang gak menggunakan rasional. Iman dengan Allah hanya dengan izin Allah. Ini gak bisa tinyang. Ini Quran,
Nek digone Yohanes, digone 6, 2, 3, 4, hanya melalui aku kamu kenal Bapa. Kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu dapat kekerajaan Allah. Hanya dengan awal katanya adalah kata, maka kamu mengetahui Tuhan kamu. Kita contohkan gitu. Di Bhagawat, kamu akan kepada Sang Hyang Widi tanpa aku Sang Kresno. Hanya dengan Kresno, maka kamu akan dapat melihat Tuhan, melihat kebenaran. Kebenaran adalah aku, akulah kebenaran. Di Veda, memiliki kelakuan perilaku yang baik. Hanya dengan kelakuan yang baik kamu menuju Tuhan. Tapi kebaikan itu adalah aku. Kan gitu. Apa ini ada kaitannya? Benang merahnya kan hilang, terputus. Sebenarnya kan itu semua kan berkaitan. Konghucu juga sama. Konghucu itu Nabi Soleh. Kita contohkan begitu. Buddha Nabi Dzulkifli. Hindu Nabi Ishak.